Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita berhasil memenangkan melawan Saudi Arabia dengan skor yang sebenarnya kalau kita objektif ya bisa lebih dari 2-0, karena memang peluang itu setidaknya ada 6 peluang yang lain yang memang tidak bisa terkonversi atau tidak bisa terkonversi menjadi gol. Ini tentu saja menjadi perhatian kita sama-sama dan harus kita berbangga karena tim kita layak memang untuk mendapatkan kemenangan. Dari awal kita menggunakan 3-4-3, tetapi ketika dalam melawan Saudi kita mengganti formasi menjadi 3-5-2. Tentu saja ini menjadi sesuatu yang cukup membanggakan dan merupakan evaluasi tersendiri, di mana tentu ada beberapa hal yang harus kita sampaikan bahwa menakar dari pertandingan ini, peluang untuk menjadi runner up atau langsung masuk dalam Piala Dunia sangat mungkin terjadi dan kita optimis bisa. Karena setidaknya pertandingan melawan Bahrain itu nanti akan terjadi di tanggal 25 Maret tahun 2025. Tentu saja menjadi satu kondisi yang kita harus benar-benar mempersiapkan itu. Apakah sudah ada titik terangnya? Ya, karena setidaknya yang sudah yakin untuk masuk timnas, setidaknya mendapat persetujuan dari Ketua PSSI, itu oleh Romeni. Pemain ini tentu saja menjadi pemain yang luar biasa diharapkan dengan tinggi badan 185 cm. Pemain di Utrecht, Belanda, tentu saja ini menjadi sebuah perhatian yang bisa memberikan kebuntuan-kebuntuan dari striker ini akan bisa teratasi. Dan memang kita harus bermohon kepada Ketua PSSI dan Timnas bahwa memang striker ini jumlahnya memang harus ditambah. Tidak hanya sekedar Ole, tetapi nanti yang lain juga perlu ditambah untuk bisa memperkuat setidaknya Moldistra atau Miliano Jonathan atau pemain-pemain lain. Dan tentu saja ada pelapis yang kuat untuk kiper. Martin Vincent Weiss atau Martin Weiss yang kita sering sebut sebagai penjaga gawang utama, tentu harus diimbangi dengan penjaga gawang pelapis yang setidaknya melibatkan dan setidaknya tidak jauh berbeda kesenjangannya. Karena kalau dengan Hernando tentu kesenjangannya agak berbeda sekali. Tentu saja saya tetap yakin bahwa ada kiper-kiper yang mungkin baik untuk bisa membantu dari Martin Paes untuk bisa menjadi pelapis dirinya ketika dalam kondisi yang tidak memungkinkan, misalnya cedera atau yang lainnya. Terlebih pada sisi striker tentu kita membutuhkan, ya kembali ke kita mengacu pada yang kemarin, bahwa adanya Ratnar dan Marcelino Ferdinand ini cukup membawa dampak yang luar biasa. Rafael Streit, Marcelino Ferdinand, dan Ratnar Oratmangun itu sangat membantu dalam memberikan nuansa yang berbeda. Kembali Eliano tidak diturunkan, tentu ini membawa yang tentu yang mengerti alasannya adalah bahwa hanya pelatih saja, atau dalam hal ini Sinteyong. Tetapi dalam proses-proses yang sudah berlangsung, pemain kita tidak perlu berkecil hati karena kita ketahui bahwa Mönchengladbach itu sudah mengincar Kevin Dick. Jadi dari Copenhagen mungkin dalam jendela transfer Januari ini mungkin dia Kevin Dick ini akan dipindah ke Liga Jerman, dari Liga Denmark akan berpindah ke Liga Jerman. Itu membuktikan bahwa semangat juang dari Kevin Dick sangat diakui oleh negara-negara di Eropa. Selain Denmark, tentu saja Jerman yang mungkin akan menjadi pelabuhan berikutnya. Terlebih bahwa atas kelemahan-kelemahan itu
Yang lainnya mungkin kita juga memahami sama-sama bahwa wasit dari Uzbekistan ini memang tentu saja wasit yang kontroversi. Mengapa demikian? Kalau kita ketahui bahwa apakah wajar kartu merah yang diberikan kepada Justin atau kartu kuning yang diberikan kepada Ivar atau yang lain-lain, hal yang semestinya mendapat kartu jadi tidak mendapatkan kartu. Sesungguhnya untung saja kita bisa memenangkan waktu itu dengan skor yang meyakinkan 2-0. Dan setidaknya dari hal-hal yang dibikin oleh pemain Saudi Arabia, diving atau apa, tentu saja ini menjadi perhatian. Tetapi karena mungkin wasitnya itu paham bahwa kita mainnya di GBK, beliau sudah memimpin di Indonesia, sehingga tentu saja tidak berlarut-larut. Tetapi dalam hal ini tentu kita harus memahami bahwa memang perlu ada pemahaman real. Wasit-wasit PSSI juga perlu tinjau ulang bagaimana kualitas wasit, bagaimana wasit yang tidak berat sebelah dan seterusnya. Ini perlu menjadikan pertimbangan. Dan kritik berikutnya tentu PSSI tentu saja harus itu memperbanyak striker, kemudian perlu ada direktur teknik. Yang tentu saja direktur teknik ini sangat membantu Sinteyong atau Nova Arianto atau coach-coach yang lain, Indra Safri, untuk bisa membantu membangun timnas dengan baik. Tentu saja ini menjadi sebuah perdebatan apakah dirtek ini diperlukan atau tidak, tapi setidaknya tentu di samping striker tentu harus ada direktur teknik. Nah, alhamdulillah tentu saja Pak Presiden kita, Presiden ke-8 Bapak Prabowo Subianto juga sudah memberikan sesuatu yang sangat berharga, terus mengutus seseorang untuk mendorong tim nasional kita. Tapi tentu saja diimbangi dengan Presiden ke-7 Pak Jokowi yang sudah juga menginstruksikan kepada Bapak Ketua PSSI, Ketum Pak Erick Thohir. Dan tentu saja ini menjadi perhatian kita sama-sama. Dan kita harus bangga terhadap hal ini. Dan tentu saja apabila kita mampu di bulan Maret ini paling tidak melawan Bahrain, bisa kita sapu bersih, dapat 3 poin. Kemudian melawan China kita bisa sapu bersih. Kemudian melawan Australia kita bisa juga menang meskipun di Australia. Kalau melawan Jepang ya 50-50 lah. Kita di rumah kita sendiri saja kita sudah kalah 4-0. Tapi dengan tentu saja bukan ketika kita melawan Jepang itu sama sekali bukan tidak ada kesempatan. Hanya ada kesempatan, hanya kita mungkin finishingnya yang belum bisa. Karena perlu kita pahami sama-sama bahwa kita ini tidak ada striker murni. Semuanya kita rata-rata adalah pemain sayap. Dan yang perlu kita ketahui bersama-sama adalah bahwa saya kemarin itu yang menjadi man of the match adalah Marcelino Ferdinand. Itu adalah gol yang kelima. Jadi Marcelino itu sudah mencetak 5 gol semenjak dia bergabung ke tim nasional. Marcelino ini adalah adik dari Octavianus Fernando. Ya, tentu saja ini menjadi kebanggaan bagi masyarakat Indonesia yang tentu saja melibatkan diri untuk ke tim nasional. Jadi peluang untuk kita sapu bersih andai kata 3 pertandingan ini nanti bisa dimaksimalkan, berarti karena kalau Jepang sudah otomatis lolos dengan nilai 16. Sudah otomatis lolos, kemudian peringkat keduanya adalah Australia dengan nilai 7, dan peringkat 3-nya adalah Indonesia, dan Arab itu peringkat ke-4, Indonesia peringkat ke-3, kemudian tentu saja China dan Bahrain peringkat 5 dan 6. Ini membuktikan bahwa memang asa dari tim nasional kita belum selesai, dan masih ada banyak perubahan yang bisa terjadi, dan kita berharap kita bisa sapu bersih di kandang, nanti di 6 poin, ketika melawan Bahrain dan melawan Cina, kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Ketika melawan Australia, anggap saja kita bisa menang 3-0 atau 1-0. Nah, tentu saja nilai kita akan menjadi 15, dan kita akan otomatis
menjadi runner up, karena kalau Jepang, apalagi kalau sampai kita bisa mengalahkan Jepang, itu tentu saja akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Apakah mungkin? Sangat mungkin. Karena pada tahun 1964, setidaknya, apabila mungkin referensi saya kurang tepat, tapi setidaknya kita bisa menang melawan Jepang waktu itu 7-0. Tapi karena pra Olimpiade, sehingga tentu saja segala sesuatunya ini menjadi sesuatu yang mungkin bisa terwujud, karena mungkin pada tahun depan kita akan ada pemain-pemain baru yang mampu untuk bisa memberikan kekuatan baru. Racing star-nya tentu ada hal-hal yang positif yang bisa kita lakukan. Evaluasi harus dilakukan, dan tentu saja kalau kita ingin masuk dalam Piala Dunia tentu harus ada evaluasi yang dilakukan, baik secara pelatih, baik secara pemain, atau yang lainnya. Tentu saja ini menjadi perhatian kita, dan kita harus yakini bahwa sapu bersih tahun 2025 perlu dilakukan, terutama ketika di kandang, dan kemungkinan di luar kita setidaknya berharap kita melawan Australia kita bisa menang, sehingga kalau kita bisa menang lawan Australia berarti nilai kita nanti akan menjadi setidaknya 9 tambah 6 berarti 15. Untuk masuk dalam proses ini berarti akan lebih mudah. Kalau Jepang tentu saja ini menjadi sesuatu yang jauh panggang dari api, dan kita harus memahami dan mengakui sama-sama. Setidaknya selamat untuk tim nasional kita. Dan yang terakhir, jangan putus asa, tetap dukung timnas kita, jaga ketertiban, jaga ketenangan, kendalikan diri untuk bisa menjadi yang terbaik dalam kehidupan kita. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga modal, tenaga, dana, dan apapun yang penjenengan persembahkan, yang penjenengan bantukan, berikan untuk channel ini, semoga insya Allah jenengan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setidaknya akan mengurangi satu pengangguran di Indonesia. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.